Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kepada orang tua kami di perumahan Bukit Tembak apa nih? Bukit Tembak Asri. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, istiqomah iman Islam kita, ya, diberi kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini pengajian kita ini santai saja. Sekarang jam 8.30. Tok, mau sampai jam berapa kita ngaji sini, Tok? Mau sampai jam berapa? Sampai jam berapa ngaji kita nih, Nak? Oh. Nah, pokoknya nanti kalau gitu kalau udah penat kita kita selesai. Kalau udah bosan selesai juga tuh. Belum pernah dah bosan. Tapi mudah-mudahan kita tidak pernah bosan dengan ilmu. Ya, jadi ada dua orang yang tidak akan pernah bosan. Yang pertama, thalibul ilm, penuntut ilmu. Orang itu kalau udah ngaji, tapi ngaji yang betul, dia belajar. Dia tak bosan-bosan, tapi yang betul-betul nih, yang niatnya betul. Jadi tambah belajar, tambah rasanya lebih bodoh. Banyak yang kita tidak tahu. Orang ini kalau tak belajar sekali, dia merasa pandai makan. Kalau dia tak belajar sama sekali, dia justru merasa apa yang aku tak tahu. Tapi kalau ketika orang itu belajar, ini aku tak tahu, ini aku tak tahu, banyak pula aku tak tahu. Belajar lagi, ini aku tak tahu. Jadi begitulah. Orang belajar itu ibaratnya orang yang minum air laut. Dia tambah belajar, dia tambah haus. Itu ketika orang sudah merasakan nikmatnya ilmu. Kedua, orang yang tidak pada bosannya yaitu talibud dunya, orang yang mencari dunia. Orang ini kalau udah gila dunia, tak akan bosan dia cari. Pertama, bisa beli motor, cari dunia lagi. Bisa beli mobil, masih belum puas. Bisa beli kereta api sekali, tetap dia masih cari duit. Bisa beli pesawat satu, nak pesawat dua, pesawat tiga, rumah gedung satu, gedung sampai mulut disumbat pakai tanah kata Rasul, baru dia berhenti. Makanya dunia gitu, tak ada bosan dia terus. Dah kaya pun duit, dah tak habis sampai dia mati pun tetap cari terus. Ibadahnya diabaikan. Jadi kita duduk di sini insya Allah, ya, majlis kita ini majlis ilmu. Mungkin kita akan lebih memperbanyak tanya jawab. Kalau tak ada yang tanya, aku balik. Nah, senang kan? Nah, ceramah kita 15 menit atau mungkin paling lama sekedar begini setengah jam. Setelah itu buka sesi pertanyaan. Atuk tak tanya, bapak tak tanya, abang tak tanya, adik, ibu semuanya tak tanya. Aku balik langsung. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti pandai-pandai orang sini. Maksud dia kan gitu. Nah, kalau udah pandai untuk ngapa gitu? Kata orang Jawa itu nguyai segoro. Jadi ada laut kok dikasih garam, kan kurang kerjaan namanya. Ya tuh, betul tak tuh? Berarti saya salah alamat, saya pengajian di sini nih. Aku nak pergi tempat lain. Di sini dah lautan. Aku bawa garam 1 karung, tak guna. Mana guna?
Nah, jadi sekarang banyak orang yang tidak tahu atau lupa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menapaki jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Orang semua cita-citanya sama, nak masuk surga, tapi belajarnya tak nak. Masuk surga mau, tapi ada satu syarat yang dia bisa sampai di surga itu tidak mau dijalankan. Macam mana? Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diterima. Salat mulai kecil tu sampai tua cuma tak pakai ilmu. Dia jeling kanan, jeling kiri. Tengok waktu kecil kan, orang tua gini ikut gini, ya kan? Pokoknya tengok-tengok aja, orang gini ikut gini, gitu aja. Tak pakai ilmu, jadi ilmu kira-kira saja sampai tua tak pernah mengaji dengan betul. Ternyata di dalam sholatnya ada hal yang membatalkan yang dia lakukan selama dia hidup di dunia ini. Selama dia mulai balik sampai tua, sholatnya ternyata ada hal yang membatalkan yang terus menerus dilakukan. Berarti puluhan tahun sholatnya tidak ada yang sah. Macam mana sholatnya tidak ada yang sah? Karena merasa senang aja sholat, apa susah. Kemarin ini ada satu contoh. Pada baru kemarin hari, aku tak sebut hari, saya sebutkan lah hari Ahad saya ngaji di satu tempat. Di situ ada kasus di masjid. Ini kasus orang beribadah tanpa ilmu. Jadi ceritanya, kalau orang di tempat kita ini biasanya kalau subuh Jumat kan biasanya ya banyak yang membaca surat As-Sajdah. Baca surat As-Sajdah, setelah itu sujud tilawah, bangun lagi, kan gitu. Nah, jadi ini ada di satu masjid, karena memang dah kebiasaannya begitu. Imam Allahu Akbar, baca Fatihah, kemudian baca surah As-Sajdah. Tapi di tengah-tengah dia baca, lupa. Aduh, apa nih? Imam lupa nih, baca surah As-Sajdah. Ketika dia lupa, saking bingung tak ingat lagi, langsung disujud tilawah. Allahu Akbar, sujud. Langsung sujud tilawah. Setelah itu dia bangun lagi, baca surat lain. Kemudian baru rukuk, i'tidal, terus melanjutkan sholat sampai akhir. Apa hukumnya sholat tersebut? Apa hukumnya sholat tersebut? Jadi mungkin kan Pak Imam ini dia malu gitu. Biasanya ini ada sujud tilawah. Ini pas time nih pula pas subuh tuh dia lupa. Aduh, apa nih? Hantam sujud langsung aja lah. Allahu Akbar. Dan itu sholatnya jadi batal. Karena dia menambah satu rukun. Kenapa batal? Dia sujud apa nih? Sujud apa? Sujud apa bang? Nak bilang sujud tilawah, bukan sujud tilawah. Karena ayat sajdahnya belum dibaca. Dia ini belum sampai ayat sajdah ada lupa. Ketika lupa mentok, neruskan tak bisa, langsung sujud. Ini berarti sujudnya bukan sujud tilawah. Nambah sujud di dalam sholat. Berarti nambah rukun, berarti sholatnya menjadi batal. Nah ini kan masalah. Kalau tak hafal jangan sujud. Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ini tak hafal sujud langsung, ya salah. Yang sunnah sujud tilawah itu bukan karena membaca surat sajdahnya, tapi karena membaca ayat sajdah. Nah, umpamanya abang ini tak dari awal nih. Umpamanya baca 3 ayat saja. 3 ayat abang baca.
Satu ayat sebelum ayat sajadah, terus setelahnya. Ini boleh langsung sujud ketika setelah ayat sajadah, boleh. Sujud tilawah, sujud ketika membaca surat as-sajdah itu bukan sujud karena membaca surat as-sajdah, tapi sujud karena membaca ayat saja. Membaca. Ketika dia membaca dari awal Alif Lam Mim dia baca, kok belum sampai kepada ayatnya dia sujud, dia berarti bukan sujud tilawah. Nambah sujud di dalam sholat hukumnya menjadi batal. Makmumnya emang satu kampung mestinya yang paling pandai kan imam dia. Lah kalau udah imam dia gitu, makmum dia ikut semua. Kan gitu. Kalaulah ada di situ yang pandai, mesti dia tidak ikut. Ini tak boleh. Ini imam batal karena dia menambah satu sujud di dalam sholat. Kalau itu sujud tilawah tak batal karena sujudnya namanya sujud tilawah sunnah walaupun di dalam sholat. Boleh. Orang baca sudah ketika sampai ayatnya dia langsung sujud, kemudian dia berdiri lagi melanjutkan berdirinya, ya, selesaikan suratnya baru rukuk, tak batal. Walaupun kayaknya nambah sujud satu, tapi namanya sujud tilawah. Tapi ketika ayatnya kok tak dibaca, kok dia sujud, ini sujud apa benda nih? Sujud ngarang-ngarang namanya. Sujud ngarang-ngarang. Nah, ini contoh satu. Kan seperti itu. Itu satu kampung tidak ada yang istilahnya mohon maaf, makmumnya ini ngikut semua. Berarti kan tak paham. Nah, si imam juga tak paham. Cuma akhirnya ketika duduk ditanyakan, ragu dia kan. Nah, ditanyakan macam mana? Tak boleh. Kalau kalian jadi imam, tak hafal sholat sajadah, ya tak usah langsung sujud. Kalau nak sujud baca ayat yang lain, boleh. Yang ada saja. Itu contoh satu. Nah, kemudian ada satu hadis lagi baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Orang banyak nih. Banyak orang, penduduk Indonesia berapa? Muslimnya berapa? Ya. Orang yang taatnya berapa? Yang rajin sholat berapa? Yang rajin ngaji berapa? Yang rajin belajar berapa? Tanda-tanda orang yang akan bernasib baik, ya, itu adalah orang yang Allah giring ke majelis taklim. Di situ bahasanya Rasulullah apa? Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Siapa saja yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan pahamkan padanya tentang agama. Allah pahamkan, bukan dia pergi mengaji. Bahasanya Rasulullah tidak gitu. Itu berarti apa? Kita ini digiring. Jadi siapapun yang suka dengan majelis taklim, siapapun yang musa dengan majelis, beruntunglah, bersyukurlah, karena sesungguhnya orang tersebut digiring oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk tanda-tanda orang yang bernasib baik nanti di dunia dan di akhirat. Berapa banyak orang hidup di dunia ini cuek-cuek aja dengan majelis ilmu, cuek, biasa. Sibuk, aku lagi sibuk. Bisnis tak habis-habis. Bisnis tak habis-habis. Padahal dunia itu kalau dicari tak akan pernah ada habisnya. Rencana usaha. Kalau belum mati belum selesai. Nah, kalau ilmu, cari ilmu kalau sempat. Padahal kalau orang suka di majelis ilmu, itu Allah mudahkan jalan menuju surga. Berarti tanda-tanda dia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan bernasib baik. Jadi kita tak boleh malas. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu hukumnya fardu. Menuntut ilmu hukumnya fardu. Salat zuhur hukumnya apa? Fardu. Salat asar hukumnya fardu. Sholat Jumat hukumnya fardu. Menuntut ilmu fardu juga loh. Jangan dikira yang fardu itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, puasa Ramadan, haji. Jangan dikira itu aja. Itu semuanya tidak sah
tanpa ilmu. Semuanya tidak sah tanpa ilmu. Salat tanpa ilmu nggak sah salatnya. Taharah tanpa ilmu nggak sah. Macam mana dia tak tahu mana rukun, mana syarat, mana batal, mana sah? Tak tahu, hantam saja. Macam mana nak sah? Nah, itu semuanya ada hubungannya dengan ilmu. Mau ibadah, salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya pakai ilmu. Makanya ilmu ini kunci. Ketika puasa itu hukumnya fardu, salat fardu, haji fardu, ya, zakat fardu. Ilmu yang mendukung itu hukumnya juga fardu. Cuma orang lupa. Nah, makanya enaklah di sini ini enak ngaji itu paling enak sebetulnya. Yang ngaji orang awam ginilah, tanya aja, tanya. Saya kalau bisa saya jawab, kalau tak bisa tampung. Kalau tak bisa saya lempar lah siapa yang bisa wakil jawabkan. Nah, jadi di sini kita akan lebih siap-siap dulu. Satu, Tok, siap-siap tanya Tok, kalau Atok tak tanya saya balik. Apa cerita lah. Balik kampung Tanjung Batu langsung. Ya kan? 15 menit saya sudah berbicara. Itu intinya begitu. Maksudnya kita ini harus jadi orang yang bersemangat menuntut ilmu. Harus wajib. Ya, wajib. Di sebuah hadis disebutkan, orang yang paling utama setelah para nabi itu dua orang, ya, dua kelompok. Ada kelompok yang paling utama setelah anbiya, yaitu al ulama wal mujahidin. Siapa? Para ulama dan mujahidin. Para nabi itu diutus untuk apa? Menyebarkan agama. Menyebarkan agama. Maka orang yang paling utama secara nabi, ulama dan mujahidin. Ulama menyebarkan agama. Para nabi dengan ilmunya. Mujahidin menjadi benteng menjaga agamanya, mujahidin. Nah sekarang kalau ulama tok nggak ada mujahidin yang orang menjadi bentengnya, ya habislah kita. Ya, ketika ada orang-orang kafir menyerang, langsung rata tanah kita kaum muslim. Nggak ada mujahidin. Mujahidin ini jadi bentengnya, ulama ini menyebarkan. Ini tugas Nabi dua-duanya ini. Rasulullah apa? Menyebarkan ilmu sekaligus panglima perang. Ketika orang kafir nyerang, dia jadi panglimanya. Tapi bukan berarti orang Islam ini nyerang duluan, tidak. Orang Islam itu diserang, membela orang Islam ini. Kalau kita diserang orang, terus setor leher, ya Islam tak sampai hari inilah. Perang Badar itu dulu, Islam diserang dulu. Nah, Islam diserang, Rasulullah dan para sahabat bertahan. Kalau waktu itu Rasulullah dan para sahabat tidak bertahan, nyerah, serahkan lehernya, ya habislah Islam tak sampai di Karimun. Kita mungkin perginya bukan ke Mekah haji, ke Borobudur. Nah, Islam tak sampai sini. Kenapa? Periode pertama Rasul dan para sahabat habis ditumpas oleh kaum kufar. Nah, jadi setelah itu periode ulama dan mujahidin inilah yang menjadi wakil daripada pengemban tugasnya para anbiya. Makanya dia akan menjadi orang yang utama ya setelah para nabi. Karena nabi tentu yang paling utama dia dapat wahyu, ya kan? Kemudian al ulama warasatul anbiya. Sedangkan para ulama ini ahli warisnya para nabi. Ahli waris. Nabi warisin apa? Duit? Enggak. Rasulullah, para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Tetapi para anbiya mewariskan ilmu. Ilmu yang diwariskan oleh apa? Para nabi. Jadi ilmu ini yang diwariskan. Siapa yang dapat warisan nabi? Para ulama. Ilmu yang dibawa oleh para ulama itu sumbernya dulu semuanya dari Rasulullah SAW. Ada di dada Rasulullah SAW dari wahyunya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Sekarang kita mau jadi ahli waris Nabi apa tidak? Nah,
Kita kalau ada orang nak ahli waris duit aja, ahli waris Nabi kita tak nak. Jadi pada suatu hari Sayyidina Abdullah bin Abbas kalau tidak salah pergi ke pasar. Di pasar waktu itu di Madinah zaman dulu, tapi Madinah sekarang lah, tapi Madinah zaman dulu. Madinah zaman dulu. Jadi sampai di pasar nengok orang buat namanya orang di pasar jualan ini jualan itu, sibuk dengan dunianya masing-masing. Itu zaman dulu, padahal zaman para sahabat banyak orang sibuk dengan dunianya masing-masing, jualan baju, jualan HP, jualan emas, jualan cabai, jualan sayur, ikan, ayam, semuanya di pasar. Saya tidak betul-betul di depan pintu pasar ini, saudara-saudara, pengumuman warisan Nabi dibagi di masjid. Ada harta apa warisannya Nabi sedang dibagi-bagi di masjid. Orang-orang penghuni pasar semua, iya ada pembagian warisan di masjid. Mereka berbondong-bondong langsung ke masjid, bondong-bondong. Orang-orang di pasar tutup semua toko ya, tutup. Pergi ke masjid. Tengok pergi ke masjid, mana tak ada bagi-bagi duit. Komplain lah orang pasar, mana katanya ada bagi-bagi warisan. Waduh, sahabat ini pembengak jangan ini. Apa kata sahabat? Yang kalian lihat di masjid itu apa? Ya orang ibadah, majelis ilmu, ini itu aja. Tengok. Itulah warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu warisannya Rasulullah. Kalian tak mau? Nah, warisannya Rasulullah itu ilmu, bukan duit. Ilmu itu warisannya Rasul. Makanya Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Ahli waris apa yang diwariskan? Ilmu dari Nabi diwariskan ke sahabat. Sahabat diwariskan ke tabi'in. Dari tabi'in turunkan ke tabi'in. Terus ke bawah. Sampai guru-guru kita, sampai ke kita. Nah, tapi syaratnya harus pakai guru yang betul. Zaman sekarang ini orang malas. Orang tak belajar tapi macam udah pandai. Nah, tak pakai guru, cukup punya HP aja, ya cukup. Sama Mbah Google, udah selesai. Ada masalah apa? Tak mau tahu, saya tanya ustaz lah, susah lah, ngundang lagi apa segala macam. Buka Google langsung ketik tek hukum ini apa? Hukum ini apa? Hukum Maulid Nabi. Tek, ketik. Baca itu. Bid'ah tak boleh. Hukum ini zikir setelah sholat, hukum ketik. Bid'ah lagi, tak boleh semua. Itu ustaznya Google. Ya, jangan begitu pakai guru. Sekarang siapa yang kuat ngetik, siapa yang kuat ngupload, siapa yang bikin situs paling banyak, itu yang akan terbaca. Makanya kita jangan sampai berguru belajar tanpa guru. Ya. Siapa yang belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Itu sudah jelas. Ya, gurunya adalah setan. Walaupun sekarang ada orang belajar zikir. Belajar zikir pakai internet, gila. Iya, Pak. Coba kalau tak percaya. Tapi jangan gila pula nanti baru datang ke saya. Nah, jangan. Itu yang remeh, zikir. Ya. Zikir betul. Allah, la ilaha illallah. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Kan tidak ada salah. Kan bagus. Zikir Allah kan bagus. Apa tak bagus? Sebut lafaz jalalah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagus. Tapi ketika dia ngambil dari orang yang tidak jelas, ngambil di internet, tak tahu dia gurunya siapa, ini siapa, langsung tumbang. Nah, itu kisah nyata. Saya bukan ngomong cerita fiktif gitu, tidak. Nah, karena orang-orang itu pun datang sendiri ke saya. Wah, itu kasus-kasus seperti itu. Nah, ketika orang ini belajar tentang ilmu juga, itu juga harus hati-hati. Karena sekarang nih semacam ilmu-ilmu yang banyak diupload
di apa nih di medsos dan sebagainya, ini kebanyakan yang tidak banyak yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita ikuti selama ini. Akhirnya makanya orang ini sekarang banyak apa istilahnya nih salah di dalam memilih guru. Salah dalam memilih guru. Akhirnya satu masjid perang berkelahi, yang ini tak mau zikir, yang ini mau, yang ini aduh, itu masalah. Sekarang kita duduk di sini, ya insya Allah kita ini kita belajar dengan menggunakan sanad yang betul-betul sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya ilmu, turunkan ke sahabat. Ilmunya sahabat turunkan ke tabiin. Tabiin turunkan ke tabiin. Terus ke bawah sampai guru-guru kita sampai ke kita. Jadi itu namanya musalsal. Jangan saya Google Allah. Nah, kan gitu sekarang. Gurunya siapa? Aku nih kalau di internet. Berarti engkau Google Allah langsung, cepat betul. Mana Nabi kau taruh mana? Sahabat kau taruh di mana? Ulama kau taruh di mana? Wah, tahu-tahu tengok langsung Google langsung. Nah, begitulah. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita ada keberkahan tersendiri, ya. Kita ketika mengaji itu ada keberkahan tersendiri. Majlis ilmu seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, itu bukan berarti tidak ibadah. Ini sangat-sangat ibadah. Apa tak enak ibadah bisa sambil makan semangkuk? Hah? Apa tak enak? Enak. Coba di masjid sana sambil sholat. Allahu Akbar, makan semangkuk, ngopi, mana boleh? Tak boleh, batal puasanya, kan gitu. Puasa memang tak boleh makan, macam mana nak makan? Tak boleh makan. Tengoklah, ini semuanya adalah ibadah di atas ibadah, ya. Duduknya ibadah, telinganya ibadah, sedekahnya ibadah, semuanya ibadah, berkah semuanya. Jadi kita sudah setengah jam mukadimahnya, maka untuk yang berikutnya adalah untuk tanya jawab, ya. Siapa yang nak tanya silakan, langsung aja, permasalahan apa aja silakan, asalkan jangan tanya ke saya, Ustadz macam-macam Buya caranya nak bikin paspor, aku susah, paspor aku tak jadi, jangan tanya saya lah, paspor tanya aku pula. Nak bikin KTP, lama saya KTP tak jadi. Ini ada Mas Bobby tuh, hanya kalau KTP urusan dia tuh, saya tak tahu. Saya dulu bikin pun sampai 2 tahun tak selesai. Saya bilang, Bobby KTP tak jadi, langsung jadi. Wah, itu dia. Dah, sekarang silakan bertanya apa saja urusan agama, ya, apa saja. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Mudah-mudahan. Kalau tidak ya kita nanti cari di lain kesempatan lagi, insya Allah. Silakan. Kamu. Mic-nya tuh dibawa ke sana. Jadi ada tanya jawab supaya saya ada kesempatan nak ngopi sedikit, minum sedikit. Kalau tak ada yang tanya saya tak bisa, ya kan? Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberi saya kesempatan untuk bertanya. Begini, Bu ya. Pertanyaan pertama, sekarang kan di Indonesia ini kan banyak aliran-aliran agama. Salah satunya Wahabi. Nah, sekarang yang saya ingin tanyakan, gimana kita itu bisa mengetahui orang itu alirannya Wahabi. Yang kedua itu cara kita untuk menangkalnya aliran-aliran itu. Itu pertanyaan saya. Yang kedua, kemarin kan Buya pernah mengisi khutbah Jumat di Masjid Muhajirin tentang makanan haram dan halal. Yang saya lihat, saya ini masih ragu tentang makanan yang halal itu, yang masalah nasi goreng itu. Gimana caranya kita tuh
bahwa makanan halal itu juga bisa tidak bisa kita makan karena orangnya contohnya orang itu tidak sholat. Jadi maksudnya itu gimana cara kita tuh bisa menentukan tuh orang itu sholat dan tidak sholatnya. Oke. Itu aja pertanyaan saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan tentang siapa itu Wahabi aslinya itu atau Salafi. Wahabi ataupun Salafi itu satu kelompok dua nama. Satu kelompok dua nama. Wahabi itu orang lain memberi nama mereka Wahabi. Ya. Sedangkan mereka memberi nama mereka sendiri dengan nama Salafi. Karena mereka tidak mau dipanggil Wahabi. Wahabi kenapa? Itu sudah mulai zaman awal-awal sekali. Mufti Makkah Al-Mukarramah Said Ahmad Zaini Dahlan. Ya. Said Ahmad Zaini Dahlan itu menyebutnya mereka itu ya Wahabiyah. Siapa Wahabiyah itu? Mereka adalah pengikutnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Jadi kalau ada orang-orang bilang, lah Wahabi itu bukan Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi Muhammad Abdul Wahhab bin Rustum. Mereka tidak tahu apa sejarah atau mereka membelokkan sejarah. Mufti Makkah Said Ahmad Zaini Dahlan mengarang khusus satu kitab ya tentang sejarah Turki Utsmani, Khilafah Islam Utsmaniyah ya. Di situ ada subjudul namanya Fitnatul Wahabiyah. Fitnahnya Wahabiyah atau Wahabi. Jadi timbulnya Wahabi itu merupakan fitnah di dalam kaum muslimin. Mereka pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Satu. Cara membedakannya gimana? Kalau cara membedakannya nomor satu, guru mereka namanya Muhammad bin Abdul Wahhab ya An-Najdi. Kalau itulah sudah patokan mereka, berarti mereka itu Wahabi atau Salafi. Gurunya, pendirinya itu Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan mereka banyak mengikutkan kalau ceramah-ceramah nih, ya, kalau ceramah mereka selalu membawa Imam Ibnu Taimiyah, ya, Imam Ibnu Taimiyah, terus Syekh bin Bas, bin Utsaimin, Imam Albani, itu diantara tokoh-tokoh mereka. Ini kalau cara nak membedakan mereka ini ketika hadir di dalam majlisnya, muternya itu saja ulama mereka, ya, mereka itu muternya itu pokoknya seolah-olah kayak ulama lain ini memang nggak dipakai. Nggak dipakai. Cuman kadang-kadang Imam Syafi'i ini dipakai tapi sengaja untuk wallahu alam supaya orang-orang ini datang, oh ini Imam Syafi'i ternyata di dalamnya itu adalah alirannya Salafi atau Wahabi. Mereka suka diantaranya kalau dari praktiknya suka membid'ah-bid'ahkan. Ya. Suka membid'ah-bid'ahkan. Anti Maulid Nabi. Anti kenduri. Kenduri ini salahnya di mana? Tapi mereka tuh tetap bersekutu tidak mau. Maulid Nabi saja waktu di zaman Rasulullah hidup setiap Senin puasa. Ditanya Rasulullah, engkau ini puasa apa? Para sahabat bertanya, kata Rasulullah, kok setiap hari Senin kok puasa, ini puasa apa? Kata Rasulullah, zaka yaumun wulidtu fi. Hari Senin itu hari aku dilahirkan, makanya aku puasa, kata Rasulullah. Berarti puasa hari Senin itu puasa apa namanya? Dalam rangka Maulid Nabi. Kenapa Nabi kok puasa? Nabi setiap singkatnya hari Senin itu aku dilahirkan. Oh, berarti Rasulullah ini memperingati hari kelahirannya ya dengan cara tadi berpuasa. Maksudnya poin memperingati hari kelahiran itu, poin ini sudah ada di zaman Rasulullah. Ada, cuma prakteknya tidak sama. Intinya apa? Memperingati itu hukumnya boleh.
Memperingati itu hukumnya boleh. Bahkan Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj turun di satu tempat, Baitul Laham. Kenapa disuruh sholat 2 rakaat di situ? Malaikat Jibril tanya, itu tempat kamu tahu ya Muhammad apa itu? Aku tidak tahu ya Jibril. Kata Jibril, itu adalah Baitul Laham, tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Hah? Itu apakah tidak namanya menapak tilas? Ya kan? Rasulullah disuruh sampai turun sampai sholat 2 rakaat di tempat dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Nabi disuruh memperingati tempat atau mengenang tempat kelahiran Nabi yang lain. Bahkan Rasulullah ini justru Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Silakan, nggak ada masalah. Semua Nabi tak bikin mesti haram. Ya tidak bisa begitulah, ya kan? Sekarang nih Nabi dulu kalau majlis taklim, majlis ilmu, menuntut ilmu ini kan ibadah kan? Menuntut ilmu kan ibadah, ya. Menuntut ilmu di zaman Rasulullah dengan zaman sekarang sama tak? Caranya, modelnya, metodenya sama apa tidak? Beda. Zaman Nabi dulu gini macam kita nih duduk gini pun tak pakai mic. Apalagi nak live macam gini. Haram jadinya. Tak ada. Entah Nabi kalau taklim pakai kopi tak, aku pun tak tahu. Kayaknya tak lah. Kita ngada-ngada juga nih. Aduh, tambah kacau ini. Nah kan? Contoh, maksud saya ini kan ilmu, majlis ilmu kan ibadah. Jadi tidak semua, kalau mereka mengatakan semua yang tidak dilakukan Nabi itu berarti bid'ah dan haram. Contoh sekarang, proses thalabul ilmi, menuntut ilmu di zaman sekarang. Zaman Nabi cuma gini aja. Zaman sekarang ada SD-nya, ada MI, ada lagi SDIT, per semester kayak ini. Kalau juara dikasih piala, tamat kasih ini ya Pak, ijazah. Habis itu naik lagi SMA, SMP, SMA, MTS, kuliah. Begitu tamat dikasih gelar LC. Apa enggak bid'ah namanya itu? Rasulullah ini punya murid satu pun enggak ada yang dikasih gelar. Mana ada yang dikasih gelar? Siapa muridnya Rasulullah? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Thalha, Sayyidina Zubair dan lain sebagainya. Itu murid-murid Rasulullah semua. Satu pun tidak ada yang dikasih gelar. LC, MA, apalagi profesor. Bid'ah habis itu kalau nak kita bilang bid'ah itu. Doktor. Kalau engkau kuliah sekian, ilmu ini engkau bisa, tentang tafsir, nanti kau dapat doktor. Ngapain? Belajar kok pakai dikasih gelar-gelar kayak gitu. Itu Nabi tak bikin, bro. Kau ini LC, mana ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq LC? Ada tak? MA sekali. Doktor Ali bin Abi Thalib. Mana? Itu mengada-ada. Makanya maksud saya ini gini. Jangan terlalu cepat mengatakan semua yang Nabi tak bikin itu berarti bid'ah, mungkarah, dolalah, masuk neraka. Sementara yang bilang gitu LC, gelarnya LC, MA. Lah engkau sudah. Engkau dengan Sayyidina Abu Bakar pandai siapa? Dengan Sayyidina Ali belajar dengan Rasulullah, tak ada dikasih gelar. Ilmu, contoh kan? Banyak hal-hal seperti itu. Contoh lagi, nikah. Bapak nikah dulu pakai bahasa apa? Nikah dulu, dinikahkan bapak mertua pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nabi nikahkan pernah tak pakai bahasa Indonesia? Hah? Nabi nikahkan anak dia tentu pakai bahasa Arab. Bahasa Indonesia dari mana? Kecuali mungkin nikah dekat Meral sini. Meral entah ada belum. Ya kan? Kuah belum ada zaman Nabi dulu. Rasulullah SAW tidak pernah menikahkan pakai bahasa Indonesia. Lah, nikah ibadah. Ngapa Nabi tak bikin?
engkau bikin. Apa tak bid'ah namanya? Kalau dah bid'ah, dosa. Jadi nikahnya tak sah, hancur semuanya lah penduduk Indonesia kebanyakan. Kalau saya tak, saya pakai bahasa Arab, selamat. Nah, kan? Makanya gitu. Gitu. Jadi Sanjaya pakai bahasa Indonesia, kan? Nah, itu. Lah maksud saya gitu, kita jangan mudah terprovokasi dengan satu golongan. Kalau Nabi tak bikin, kau jangan bikin, itu hukumnya haram bid'ah. Belum tentu, Pak. Kau Jumatan di mana, Pak, habis nih? Dekat Masjid Agung, umpamanya. Masjid Agung khotib dia pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia lah bid'ah lagi. Apa tak bid'ah, Bang? Nabi pernah tak, Pak, pakai bahasa Indonesia khutbah? Bid'ah. Jumatan lo khutbah, lo itu lo ibadah. Itu contoh maksud saya tuh. Sekarang Maulid Nabi, Nabi tak bikin, katanya bid'ah. Siapa bilang? Tak semuanya bid'ah, itu sudah ada contohnya. Terus Nabi pun pernah ditanya ketika itu hari Senin puasa, ternyata Maulid Nabi. Namanya memperingati kok tak boleh. Kalaulah Maulid Nabi itu hukumnya bid'ah, peringatan 17 Agustus harus berhenti tahun 2023. Tidak ada peringatan 17 Agustus 1945. Memperingati ini lahir Nabi aja. Nabi aja kok tak boleh, apalagi lahir negara, ya kan? Makanya jangan terlalu ekstrim lah. Itu Pak ya, tanda-tandanya itu aja lah. Kenduri tak boleh, ngapa? Orang meninggal tak boleh kenduri. Kenapa Nabi tak bikin kayak gitu? Lah, jangan gitu dulu, Bang. Rasulullah SAW, saya terangkan, Pak, saya terangkan. Ketika Ali Ja'far, keluarganya Ja'far tertimpa musibah. Pada waktu itu hadisnya, kata Rasulullah SAW, buatlah makanan untuk keluarganya Ja'far, karena mereka sedang ditimpa musibah, sedang disibukkan oleh musibah yang menimpanya. Jadi kalian tetangga-tetangganya bikinlah makanan, kasihkan ke mereka. Mereka ini sedang sibuk dengan musibah yang menimpa diri mereka. Itu kata Rasulullah. Dah, sampai di sini hadisnya Rasulullah ini. Apakah hadis ini ada menunjukkan larangan orang yang ditimpa musibah kau tak boleh sedekah? Apa menunjukkan hadis seperti itu? Hadis ini menyuruh tetangga-tetangganya untuk bersedekah kepada yang ditimpa musibah. Itu hadis ini. Jangan kau artikan hadis ini menunjukkan haram orang yang kena musibah bersedekah. Mana? Kok pahamannya kok kayak begitu? Ini cuman hadis Rasul menyuruh nih tetangga-tetangga itu kan lagi susah, kalianlah masakkan dia tak sempat masak, sedang susah, masakkan. Itu begitu. Tetapi hadis ini tidak menunjukkan sama sekali Nabi bilang, Ja'far, kau jangan masak kau jangan sedekah Masa gitu Rasulullah maksudnya? Rasul kasih Ja'far, Ja'far, haram bagimu masa-masa sedekah. Tak ada. Cuma Rasulullah ini menyuruh tetangganya suruh bantu, bukan Rasulullah melarang keluarganya Ja'far untuk bersedekah. Tidak sama sekali. Kalau gitu kita nak amal-amalkan betul. Kalau ada orang meninggal dunia, dapur tak boleh berasap. Rumah yang kena musibah, dapur tak boleh berasap. Tetangga semua wajib ngasih makan. Macam mana? Karena Rasulullah sudah nyuruh, ya kan? Akan tidak menunjukkan bahwa yang rumah itu tidak boleh masak. Tidak boleh makan makanan orang yang ditimpa kematian itu kalau memang duit warisan yang dibikin. Warisan belum dibagi nih, ya. Kemudian dibikin makan-makan, dihabiskan. Itu yang tak boleh. Karena duit warisan ini dia punya anak 5. Warisan ini haknya anak-anak nih. Jangan warisan ini tahu-tahu si abangnya tinggal di Jakarta, mana aja takut habis buat kenduri. Ini yang tak boleh. Ya kan? Tapi kalau itu dari anaknya yang tinggal di rumahnya, katanya aku ini sedekahlah untuk bapak pahalanya, itu justru dianjurkan.
Jadi kesekeliruannya di situ mereka selalu di dalam memahami hadis, sehingga kenduri tidak diperbolehkan. Ya, kalau mereka macam ikut Hindu lah apalah, mana kitab wedanya mana, tunjukkan. Kalau kau bilang itu dari agama Hindu, tunjukkan kitab. Saya tanya sama orang Hindu Bali, dia itu anaknya pendeta, saya tanya, bingung dia nak jawab. Betul tak di agama Hindu ini? Tak bisa jawab dia. Saya pun tak tahu. Aku nak tengok kitab wedanya itu di mana. Tapi memang oke lah sekarang sebetulnya jalan tengah saja. Ya, kalau orang nak kenduri ini, oke lah kalau memang itu dipermasalahkan 3, 7, 40, 100, 1000 dimasalahkan. Oke, kita sedekah tak usah hitung kayak gitu. Kapan gajian bikin kenduri, kapan gajian bikin kenduri. Aku tak nak ngitung 40 hari ke 1000 hari ke. Pelukik kalau ngitung 1000 hari itu. Bayangkan Pak, 40 hari meninggal. Setelah itu 1000 hari, 3 tahun dia tak sedekah untuk bapak dia. Apa tak? 1000? 1 tahun 350 hari. Berarti 3 tahun dia tak ingat bapak dia meninggal. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bakhil. Tak usah gitu. Kalau saya tidak gitu prinsipnya. Kapan punya duit? Ini hari Jumat nah. Ada duit. Yuk kita bikin kenduri lah ini ya. Untuk bapak, untuk mama. Pahalanya untuk bapak. Selesai. Tak usah terikat dengan 3, 7, 40, 100, 1000. Jangan. Karena jarak antara 100 ke 1000 itu sangat jauh. Kasihan. Kata bapak ada di kubur. Anakku mana? Ini kata dia. Tak ada kiriman pun sedekah. Tak ada kiriman doa. Nunggu 1000 hari lama betul. Kan? Aneh memang. Setelah itu setahun sekali mendoakan itu ya lebih sering, lebih bagus. Wallahu a'lam. Gitu Pak ya. Itu tanda-tandanya seperti itu. Kita yakin yang kita lakukan itu betul. Kalau orang-orang bilang ini dalilnya mana, ini dalilnya mana. Sekarang kita tanya juga. Ketika ada orang nanya gitu, lah ini haram nih dalilnya mana? Apa Nabi pernah bilang, kau tuan rumah, kerana kau tak boleh masak, kau tak boleh sedekah? Mana? Tak ada dalilnya. Sama tidak ada. Dalilnya itu yang saya sampaikan tadi. Cuma mereka tidak tahu cara memahaminya bagaimana. Padahal Rasulullah nyuruh tetangganya sedekah, kok diartikan orang yang punya rumah ini nggak boleh sedekah? Ya salah lah. Gitu. Salah di dalam mengartikan. Nah, kalau memang di zaman Nabi belum bikin. Nabi itu urusannya banyak. Kalau Nabi nak kenduri tiap malam, macam mana Nabi nak dakwah? Nabi ini sedang mengenalkan Islam kemana-mana. Zamannya masih perang ini, perang itu. Berpuluh-puluh Nabi perang. Kalau kita nih, kapan perang? Tak ada pun perang. Yang ada tidur aja tiap malam. Ya sudah, kita adakan aktivitas lain. Kok disamakan sama Nabi? Nabi tak begini. Nabi dulu, waktu di Mekah, sedang dihimpit, diancam oleh kaum Quraisy, ya. Jangankan nak bikin kenduri, mohon maaf ya. Syahadat aja nak baca Quran ketahuan dikejar-kejar sama orang kafir Quraisy. Waktunya belum ada. Nak bikin maulid Nabi besar-besaran. Macam mana Nabi masih ada nak bikin maulid Nabi? Masih. Waktunya itu belum ada. Maksudnya tuh waktu itu lebih fokus kepada hal-hal yang lebih dibutuhkan pada waktunya. Ada orang bikin itu. Ini Nabi tak bikin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi itu masih nerangkan kau sholat caranya macam mana, kau puasa caranya macam mana. Ini kau Nabi tak ngajari kenduri tok, kalau sholat tak bisa tak apa, kan gitu. Baca Qur'annya ayatnya ini, terangkan akidahnya ini, begini. Begitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Terus turun ayat terakhir, selesai Al-Qur'an, ya. Langsung Rasulullah dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu. Itu waktu yang Rasulullah ada itu memang untuk full menyampaikan Al-Qur'an itu. Banyak tentang tauhid, tentang sholat, puasa, wudhu, ini semua. Pekerjaan Rasulullah sangat padat. Kalau kita slow, santai. Gitu. Itu sebabnya jangan langsung Nabi tak bikin, kita tak boleh bikin. Kalau memang bagus, tentu Nabi bikin. Nah ini bahaya kata-kata.
Mereka selalu bilang gini, kalau memang bagus tentu dulu Nabi dah bikin. Jawabannya gitu, dulu Nabi itu sibuk, bukan macam kau pengangguran. Masuk akal tidak? Orang dulu masih nyembah berhala, Nabi masih macam mana? Berhala ini kau tahu tak sembah. Allah kau sembah. Itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, umur butuh waktu seperti itu. Quran turun diterangkan sama Rasulullah, ini apa tidak butuh waktu segitu tebalnya itu. Butuh apa segala macam hadisnya Rasulullah. Islam ini komplit. Begitu yang poin-poin terbesar yang globalnya semuanya sudah kena, Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara ini terus berkembang, tapi tetap dikembalikan poin-poinnya kepada Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam. Yang lain silakan. Panjangnya satu soal jawabnya. Mohon maaf kepanjangan jawabnya. Oke. Lagi silakan. Ibu-ibu mau tanya silakan. Hah? Oh iya. Mohon maaf, Bang. Masalah kita tahu macam mana kita tahu orang ini sholat tak sholat. Kalau kita apa Pak? Tak tahu sama sekali, tak apa-apa. Kalau kita tak tahu, tak apa-apa. Kalau nak tanya orang ini silakan. Bang, abang ini sholat tak? Atau kan tengoklah masa kita balai ini seberapa lah besar. Apalagi ya langan itu. Orang itu zuhur di situ, asar di situ, apa di situ. Nampak, kan? Nah, tapi kalau memang kita tak tahu, ya tidak ada masalah, ya. Kan kadang-kadang tengok casing pun kadang-kadang nampak juga. Tapi ada orang jualan kayak gitu, zuhur azan di ke masjid, ada Pak. Nah, tapi maksudnya kalau kita tak tahu tak ada masalah. Tidak ada kewajiban kita untuk mengkorek terlalu dalam, enggak wajib. Ya, tidak wajib. Wallahu a'lam. Ya, silakan yang lain. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kami persilakan. Mah. Santai aja, slow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah sholat ya Pak. Silakan. Ya, memang terus terang saya sejak 50 tahun ini saya nggak munafik lah ya. Mungkin dalam sejak suami saya meninggal ada 6 tahun ini, mungkin yang 3 tahun 4 tahun ini saya mulai sholat itu ada ya kan. Cuma waktu itu saya ada banyak pengajian dan kemudian saya ada ikut pengajian juga kan. Dalam pengajian itu saya belum nanya juga, saya cuma mendengar waktu itu kan. Tapi tak nanya, tapi saya lakukan habis dengar itu. Saya mau nanya sekali lagi di sini, benar enggaknya gitu kan. Tapi waktu itu langsung saya lakukan lah gitu kan. Kata ustadz yang di sana, kita tuh wajib waktu kita niat, setelah niat, waktu pas mau waktu takbir, kita sekali baca doa bahasa Indonesianya kan gitu. Bahasa Indonesianya dengan sekalian kodok, karena kan waktu itu mungkin saya banyak tertinggal sholat waktu itu kan. Jadi sekalian kodoknya itu dibenarkan nggak Pak, ataupun wajib atau sunat gitu? Jadi gimana maksudnya ibu sekarang umpamanya besok subuh umpamanya ya. Umpamanya besok subuh ibu sholat. Jadi ketika Allahu Akbar sambil niatkan bahasa Indonesianya. Sebelum Allah Akbar kan kita lihat dulu misalnya ya kan. Nah itu Allahu Akbar. Terus kalian kita bilang bahasa Indonesianya gitu. Bunyi apa di hati? Nah terus sambil niat kodok. Kodok kan suami saya mungkin banyak tertinggal di belakang hari atau juga habis atau pokoknya saya tetap kodoknya gitu. Jadi ibu nomor 1 yang kadang-kadang mungkin penyampaian atau kadang-kadang penerimaan yang salah. Jadi yang namanya niat itu Bu yang di dalam hati, bukan yang di mulut, ya. Nah, jadi di dalam hati maunya Allah, saya niat salat fardu subuh karena Allah Ta'ala Akbar, fardu karena Allah Ta'ala. Itu di dalam hati. Betul. Ketika waktu
takbir betul, ya. Sedangkan yang usolli fardhu subhi itu hukumnya nggak wajib, dilafazkan boleh, nggak dilafazkan juga boleh. Yang penting, Sama itu kan bahasa Arab gitu. Ya. Sorry, Ya. 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 Kita bahasa Indonesia aja kan orang Indonesia kan. Ya. Lengkapi ibaratnya. Ya. Kalau bahasa Arabnya memang wajib kan gitu. ya, Jadi, nggak selalu wajib. saya lakukan. Bahasa Arabnya itu pun tidak wajib. Usolli fardhu maghribi itu nggak wajib hukumnya. Sama sekali tidak, itu cuman untuk membantu hati. Nah, kalau kita sudah paham bahasa Arab, ya Allah, di dalamnya dilintaskan Arab lagi pun nggak apa-apa. Tapi sebetulnya niat itu lintasan hati, bukan harus dibacakan. Pokoknya, nak pergi ke pasar nih bu, gantikan starter motor gitu, di dalam hati, aku nak pergi ke pasar beli ikan lome umpamanya. Kagak harus gitu. Niat gitu aja tapi di dalam hati ini sudah ada lintasan saja. Tapi dengan mengkodo gitu kan. Mengkodo tidak boleh. Sholat saja sekarang, mengkodok sholat lain lagi. Tidak boleh sholat ada dikampung dengan kodok. Tidak boleh. Ya. Jadi saya niat sholat fardu subuh. Ini kalau di Indonesia kan nih, saya niat sholat fardu subuh ada sekarang. Ada ini sekarang. Dan kodok sekalian dengan yang kemarin. Ya enggak bisa. Enggak bisa. Tidak bisa bu. Yang bisa ibu kodok setelah ada selesai, ibu berdiri lagi sholat maghrib. Assalamualaikum selesai, berdiri lagi sholat isya. Niatnya kodok yang dulu-dulu. Kodok yang dulu-dulu. Ya. Nah, tidak boleh digabung niatnya. Yang sekarang khusus untuk sholat sekarang. Untuk mengkodoknya nanti kalau udah salam, ibu berdiri lagi umpamanya sholat maghrib ya. Jadi Allah, saya niat sholat fardu maghrib, kodok ya, lillahi ta'ala, kodok yang dulu-dulu nih maksudnya. Wa akbar. Jadi sholat sendiri, bukan digabungkan dengan yang ada tadi, yang sekarang. Gak boleh niat begitu, tidak boleh. Ya bu ya. Nah, jelas nih bu. Gimana ibu, jelas bu? Nah, jangan double gitu. Jadi ibu selama ini niatnya ya ada ya kodok jadi satu gitu. Itulah saya salah pendengaran atau salah penyampaian saya. Ya, tidak boleh ya. Jadi ibu sudah salam, baru ibu berdiri lagi sholat maghrib atau isya atau subuh, tapi niatnya mengkodok sholat yang telah lalu. Umpamanya nih, habis maghrib ibu sholat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umpamanya ibu punya utang 1 tahun sholat, umpamanya ya, ibu berdiri sholat maghrib nih kira-kira tahun sekian, yang tahun sekian Allahu akbar, kodok lillahi ta'ala. Sholat maghrib selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri lagi sholat apa, kodok isya yang selanjutnya, yang tahun dulu juga, yang berikutnya isya, Allahu akbar, kodok lillahi ta'ala, salam, berdiri lagi subuh. Ya Allahu akbar, salam, berdiri lagi kodok zuhur yang tahun dulu-dulu. Kodok asar. Dapat 5 sholat, berarti masih sudah dapat 1 hari. 1 hari sholat. Berarti kalau 1 tahun berarti 365 hari. Nah, dulu malas, sekarang enggak malas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi silakan. Kami persilakan kira-kira dari bapak-bapak, ada lagi tanya kali pak? Kita masih lanjut bertanya. Silakan, jangan malu-malu. Mumpung tuan guru kita masih. Ini ibu sebelah sini, ada yang mau tanya? Tanya bu. Ibu-ibu rewang. Silakan bu. Tak boleh, santai aja ngajinya, santai bu, santai aja. Ini kita lebih ke pengajian yang lebih inilah, santai lah, tidak kaku. Bu, silakan, mau tanya bu. Kemarin waktu panitia semangat nak tanya jawab. Isi bu. Oke. Ya Bang Juni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Buya, minta tips dia untuk menyampaikan kepada kakak kita yang
jarak sholat Bu ya. Gimana kami ini kan anak bungsu, sedangkan kakak nomor 1 sepertinya banyak bolong, kadang jilbab, kadang tak jilbab, dan mungkin banyak yang ditinggalkan. Maka dari itu kami sayang sama kakak kami, tapi bingung mau ngomongnya sedangkan kami anak bungsu. Terima kasih Bu ya. Yang pertama, doakan dia. Jadi usaha dari dalam sama usaha secara zahir. Usaha secara doa. Kasih kirimin dia Fatihah untuk kakak itu khusus. Kemudian datang kepada dia, nasihatin. Ajak berpikir, kita sebetulnya Kak di dunia ini cari apa? Kan gitu. Kalau kita cari bahagia, Rasulullah SAW, kalau hadisnya nggak hafal nanti poinnya saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Saya sering sampaikan. Barang siapa yang berpaling dari zikirku, maka baginya kehidupan yang sempit. Orang yang tidak ibadah pasti susah. Pasti itu Kak. Pasti. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lah nak cari senang di dunia ini, tak akan dapat kalau meninggalkan ibadah. Ini Allah yang berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang berpaling dari zikirku, maka baginya kehidupan yang sempit. Zikri yaitu ulama mengatakan Al-Quran. Perintah Al-Quran apa? Disuruh sholat nggak sholat, disuruh puasa nggak puasa, disuruh jangan zina zina. Itu diantaranya namanya berpaling dari perintah Allah, berpaling dari zikir Allah Subhanahu wa taala. Baginya kehidupan yang sempit. Pasti itu sudah ketok palu itu. Terus, jadi kan orang di dunia ini banyak yang nak bahagia kan? Tapi kok malah nggak ibadah itu loh. Kamu nggak akan pernah bahagia hidupmu kalau kau tidak ibadah. Itu dipastikan sudah itu. Walaupun nampaknya kaya gini tapi hidupmu tidak akan bahagia, hidup terlalu susah, masalah banyak, numpuk. Tambah banyak duit, tambah susah. Ya toh. Jadi sekarang orang ini ngitung susah senang tuh pakai yang dihitung duitnya. Padahal ada sekarang orang susah tuh orang yang punya duit banyak. Susah itu kan di hati, bukan di ATM. Ya? Bukan di rekening susah itu. Berapa banyak orang kaya tapi hidup susah? Bu, macam mana Bu? Setuju tak? Orang kaya tapi hidup susah. Macam mana? Macam tak masuk. Masuk. Dia kaya, duitnya banyak, tapi masalahnya tak habis-habis. Mulai pagi dah mikir pusing, akhirnya stres, kau kena penyakit ini, penyakit. Masalah banyak. Susah itu kan di dalam hati nih. Dan banyak orang yang miskin tetapi bahagia. Jadi kita ini jangan pemahaman kapitalis tok. Yang orang senang berarti orang banyak duit, orang susah orang tak ada duit. Salah. Karena apa? Bahagia itu letaknya di hati, bukan di bank. Ya, berapa baik tengok orang-orang yang hebat tuh, yang hebat, pangkatnya tinggi, duitnya banyak. Tengok hatinya dia, tiap hari apa tak susah. Kita senang ngopi pagi slow santai tenang. Di orang tak habis-habis susahnya tuh, masalah tak habis-habis. Ya. Jadi orang kalau dia tak sholat, mesti dia begitu. Hati dia tidak akan bahagia. Walaupun secara kasih nengok, mobilnya mengkilat, rumahnya besar. Tengok ibadah tidak. Kalau tak ibadah mustahil bahagia dia itu. Dijamin sudah itu. Nah, jadi begitu. Itu syaratnya ketika orang nak berbahagia. Jadi bukan yang dijadikan patokan itu adalah duit untuk mendapatkan kebanyakan. Memang biasanya kayak gitu biasanya. Tapi justru kadang-kadang duit itu tanpa ketakwaan itu justru akan menjadi bencana. Orang akan jadi tambah hidupnya susah. Miskin takwa dia akan lebih bahagia daripada orang kaya tapi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti masalahnya banyak. Akhirnya tambah stres. Duit banyak tapi gila. Aduh, bunuh diri. Duit banyak bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Macam mana? Jadi itu diantaranya sampaikan begitu.
doakan dulu. Fatihah dulu, Fatihah. Yang banyak doakan, kasih pemahaman seperti itu. Juga hidup ini sementara di dunia ini, tak lama. Fir'aun dulu kayak apa hebatnya. Haman, Korun dulu kayaknya kayak apa. Manusia tuh yang termasuk paling sukses di dunia ini Fir'aun sama Korun. Fir'aun dengan kerajaannya, dengan pangkatnya, Korun dengan duitnya. Kita sehebat apa kita kerja kiri-kiri bisa tak nyanyi Korun itu. Korun sekarang mati, dah mati dah. Tak ada lagi, saking kayanya mana ada duit, ketemu duit, harta karun. Tapi dia akan jadi orang yang celaka di akhirat. Duit tanpa ketakwaan seperti Korun, kekuasaan tanpa ketakwaan seperti Fir'aun, rugi semuanya. Jadi seperti Nabi Isa, jadi seperti Nabi Musa, jadi seperti Rasulullah. Dunianya tak tampak wow, tapi hidupnya bahagia di dunia dan di akhirat. Kita tengoklah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, mana yang kaya raya, mana yang kelihatan di dunia ini hebat. Gak bisa dibanding. Raja Namrud penguasa gini, Nabi Ibrahim dibakar sama dia. Tapi besok macam mana di akhirat? Nabi Musa dengan Fir'aun. Nabi Fir'aun kayak apa hebatnya, sampai ngaku Tuhan. Nabi Musa dikejar-kejar sampai Laut Merah. Akhirnya lautnya dibelah, Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam di dalamnya. Kan gitu. Korun mati juga, duitnya banyak sama duitnya tenggelam. Itulah yang mestinya kita ini jangan jadi pengikutnya Fir'aun atau pengikutnya Korun. Kalau nak jadi penguasa jadi, tapi jangan jadi Fir'aun. Penguasa tapi taat. Kalau tidak nanti satu bendera dengan Fir'aun. Sekarang ini ribut cari bendera. Di akhirat pemimpin tidak bertakwa, benderanya ikut benderanya Fir'aun. Haman, Korun, orang kaya-kaya tak takwa sama benderanya Korun nanti di akhirat. Jangan macam-macam. Itulah kita jangan sudah ada contoh yang luar biasa mulai zaman dulu, kita tak usah ngikut lagi. Ini tak, ya Allah, duit kerja paling cukup makan tak sholat. Astagfirullahaladzim. Korun dia celaka di dunia masih banyak duit. Ini engkau ni duit dah utang banyak tak sholat, sengsara dunia akhirat. Apa tak rugi? Wallahu a'lam. Sudah cukup? Kalau tidak ada kita tutup 9:30 lewat ya. Kalau masih ada terus kata Atuk ni sampai Atuk dah ngantuk ni. Atuk. Ada lagi silakan. Ini nih apa nih depan. Ini abang depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa-apa, tahu kata Rasulullah ada dua orang yang tidak akan dapat ilmu. Pertama mutakabir, kedua mustahyi. Pertama orang yang sombong tidak akan pernah dapat ilmu. Nak belajar, nak belajar siapa? Aku dah tahu, aku dah pandai, sombong. Kedua mustahyin, pemalu tidak akan dapat ilmu. Nak tanya, malulah, nak pergi, malulah, malu. Dua orang ini tak akan pernah dapat ilmu. Maka kalau malu buang, kalau sombong jangan sombong, dapat ilmu. Digiring sama Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kelompok orang-orang yang bernasib baik. Bismillah. Banyak tak apa. Atuk siap nunggu dia nantang Atuk ni tadi. Atuk nantang. Yang pertama kalau kita lupa baca surat subuh tu. Kunut. Sujud sahwi. Ya. Satu, baru satu. Kalau kita banyak utang, kita boleh sedekah atau tidak, atau lebih baik sedekah. Ya. Orang lokik pula. Dua. Tiga. Baru dua. Yang ketiga, kadang tiap hari kita jumpa hal-hal yang tak kita yang tak kita ingin lah. Kita ingin di tempat lain atau tempat berangkat di tempat yang lebih bagus. Tak bisa sabar gitu dia. Tapi yang paling parah dia tak bisa sabar sama isteri kadang ada yang tak sesuai sama kita punya ini, kita langsung tensi langsung naik dia. Tak, maksudnya nak jalan-jalan tu macam mana ni? Maksudnya ni. Maksudnya gimana maksudnya ni? Kurang jelas. Sekarang saya kerja ni ya. Ha. Tapi ada planning nak kerja kat
keluar lah. Tak nyaman lah, aku nak pindah lah, tak usah kerja sini lagi. Ini nak pergi tidur tu kadang lemah gitu. Ah. Bila tu yang keempat tadi tu nak sabar sama isteri ni punya. Oh, ini yang sama istri ini pertanyaan keempat, bukan gambungnya yang lemah kerja ini, bukan? Oke. Cara ni itu dulu dah punya. Dah malu saya punya. Dah, baru 5. Tak apa, 5 dah bagus ya. Boleh. Jadi yang pertama tadi kunut, ya. Nomor 1 kunut. Orang kalau ketinggalan kunut subuh, apakah wajib sujud sawi? Tidak wajib, sunnah hukumnya. Kalau sujud berarti bagus karena sunnah. Kalau tak sujud, sholatnya tetap sah. Bisa dipahami, Pak? Tidak wajib tapi sunnah. Kalau sujud bagus, ya, itu dianjurkan untuk sujud tapi tidak wajib. Umpamanya nak sujud sawi, lupa lagi. Sudah kunutnya lupa, nanti sujud sawi. Lupa lagi sujud sawi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah, kalau lupa tak sujud sawi, lupa lagi. Sarapan jangan lupa. Kalau sarapan dia tak lupa. Di kunut lupa, sujud sawi lupa, sarapan tak lupa. Dah? Umpamanya sengaja tidak sujud pun, solat subuhnya tetap sah. Sengaja nih, dia lupa kunut nih. Ternyata, malaslah sujud sawi lagi. Langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah, karena apa? Sujud sawi, sunnah. Tapi kalau bisa, jangan ditinggal. Atau tak kunut sekali, umpamanya. Dah tak kunut, sengaja tak sujud sawi, itu subuhnya masih sah. Karena kunutnya sunnah, sujudnya juga sunnah. Yang tak satu kalau tak iktidal. Habis Allahu Akbar ruku', Allahu Akbar ruku', langsung sujud. Itu tak sah. Karena tidak iktidal. Iktidal itu rukun. Nomor 1. Nomor 2, sedekah orang berutang. Orang berutang kok sedekah? Menurut abang boleh tak? Yang biasa tengiang pemahaman boleh tak? Biasa. Ragu-ragu. Jadi begini, orang berhutang itu ada 2 macam. Satu macam hutang berat yang sangat hampir tak mungkin dia bisa membayarnya, ya. Kedua yang hutang yang masih di dalam kekuasaannya dia untuk membayar, bisa. Ini kalau orang tuh dia hutang tapi masih dalam kemampuannya dia untuk membayar, maka dia bisa boleh dia untuk bersedekah, ya. Karena nantilah bulan depan aku bayar, sudah masih bisa lah. Ini aku nak ini dulu lah. Bulan depan aku bayar, maksudnya ada kemampuannya untuk membayar utang nih. Jadi dia boleh sedekah silakan. Tapi kalau dia hutangnya ini memang habis-habisan, maksudnya dia tak pokoknya berat sekali dia untuk membayar. Lah engkau yang wajib aja tak kau bayar, kenapa pula engkau yang sunnah kau lakukan? Gitu maksudnya, ya Pak? Karena sekarang hutang dia dah susah dia nak bayar. Dia gaya orang dermawan pula. Ini sunnah yang wajib kau tak bayar, kata orang, kau hutang dengan aku, ngapa kau tak bayar? Kau sedekah banyak. Sampai orang yang haji ataupun umroh yang berhutang boleh ditahan sama orang yang punya hutang. Kau nak pergi haji, tak boleh bayar aku hutang dulu. Kenapa? Yang wajib tidak engkau tunaikan dulu. Nak umroh, hutang aku bayar dulu. Kecuali memang dia punya duit ada, cuma Pak, saya nak umroh dulu nih. Nanti ini ada bulan depan aku bayar. Ayolah pergilah, tak apa. Jadi tergantung kemampuannya dia seperti apa, ya. Bisa dipahami, Pak? Nomor 3. Bekerja. Belum sampai tahap itu nih, maksudnya belum sempat pindah dah malas dulu. Belum dapat kerja. Kenapa malas? Tak boleh gitu, itu namanya tanggung jawab. Selagi ini belum tanda tangan pindah atau resign, berarti masih ada tanggung jawab di situ. Tanggung jawab di situ.
yang penting jangan sampai meninggalkan kewajiban, itu aja. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Ini masalah meninggalkan kewajiban atau cuma hati lemah aja? Kadang tinggal kuat juga kadang. Tak boleh dolim namanya. Dolim, tak boleh. Gaji dimakan, kewajiban tak dilakukan. Tak boleh. Tak boleh. Jadi tetap harus semangat. Karena satu gini, kita ini hidup ini mengalir. Kita tidak tahu mana yang terbaik untuk kita. Belum tentu yang abang tuju itu lebih bagus daripada yang abang tinggal. Belum tentu. Jadi tetaplah sungguh-sungguh di tempat yang kita ada sekarang, ya. Karena kita belum tahu di tempat yang terbaru itu lebih bagus atau tidak. Bisa jadi yang kita di dalam Al-Quran sudah jelas, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kau benci itu justru bagus bagimu, dan bisa jadi apa yang kau suka itu justru tak bagus, jelek bagimu. Jadi wallahu alam, ya, kita ya paling tidak kalau sisi kewajiban kita harus komitmen lah. Karena ini masih tugas saya, sudahlah saya komitmen sampai titik darah sampai tugas akhir saya harus betul. Karena itu nanti itu menunjukkan orang bagus. Kalaulah dah gitu nanti kesananya tuh jelek juga tuh. Dari sini udah jelek, engkau nih kenapalah kau berlaku buruk dengan orang yang sudah berjasa kepadamu dengan apa menolong kamu. Tanpa ada ini kau mungkin tak bisa meloncat ke sana. Baguslah di sini, insya Allah ke depanmu akan menjadi bagus. Itu jelas perkara yang tak baik kan? Ya sudah ditinggalkan. Oke. Terus istri kenapa? Kadang kalau istri perempuan lah gitu. Ya, perempuan. Kadang putar-putar Pak cakap itu. Kita kan maunya langsung perempuan. Langsung apa namanya? Kita tak sabar kadang. Langsung tegak aja langsung ada tinggi aja. Dia mutar bang, ini mutar pada ujung pada dekat sini nih. Ngapain? Langsung aja ngomong kenapa? Tak enak lah gitu ya dak. Gitu perempuan. Emosi. Belit-belit cakap aja langsung kenapa? Karena perempuan itu dia pakai perasaan, dikira perasaan laki-laki itu macam orang perempuan. Iya, karena orang tuh dia akan mengukur orang lain dengan dirinya. Pada orang laki-laki itu lebih suka, kau terus terang aja, nak apa? Mutar, kopi dan habis kok belum sampai lagi. Lambat kali, cepatlah bilang. Tak enak lah baru kemarin minta ini, nak minta lagi, nak ini. Sudahlah kau ini nak apa, butuh berapa? Laki-laki ini nak ada jelas. Terus gini mutar-mutar. Perempuan, aduh tak enak lah nanti abang inilah, abang marah lah, abang anu lah, abang inilah. Ya kan? Gitu bang, gitu perempuan bang memang bang. Tapi kita nak cara dia nak nahan emosi Pak. Biar kita tak... Cara nahan emosi. Jadi melihat pembeli ini emosi jadi dia ya. Memang butuh kesabaran menghadapi wanita itu Pak. Iya betul. Tambah rewel, tambah besar pahalanya Pak. Iya betul. Jadi ada seorang suami itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena rewelnya bini. Itu. Jadi syukur juga kalau punya bini rewel tuh. Ya, Pak. Iya. Kalau ada orang punya istri baik, derajatnya lain dengan yang sahabat Sayyidina Umar bin Khattab di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ada sahabat yang punya bini nih, masya Allah cerewet apa segala macam, pusing, emosi laki-laki. Aku nak bilang sama Sayyidina Umar kata dia, aku nak curhat sama Sayyidina Umar. Begitu dia sampai depan pintu Sayyidina Umar, assalamualaikum, terdengar suara istrinya Sayyidina Umar lagi apa ini? Wah, kata dia ternyata tak bini aku sendiri. Tak jadilah Sayyidina Umar bini dia. Tak jadilah kalau gitu. Balik dah. Tuh Sayyidina Umar. Makanya derajatnya tinggi Sayyidina Umar, ya. Luar biasa. Sabar, Pak. Macam mana sama laki-laki itu harus lebih sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sabar. Karena cara berpikirnya perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Cara berpikirnya. Makanya kata Rasulullah, orang perempuan itu naqisul akli wad din. Orang perempuan itu kurang akalnya, kurang agamanya. Ya, cara berpikirnya lain dengan laki-laki. Terus agamanya juga karena setiap bulan ada libur sholatnya. Puasa Ramadan tak pernah cukup. Itu diantaranya. Laki-laki, alhamdulillah Allah jadikan pemimpin, dikasihkan
akal lebih, ya. Terus sehat, alhamdulillah, tidak ada agamanya bisa full. Ya begitulah Pak. Intinya kalau nak sabar, innallaha ma'as-sabirin kata Atuk tadi. Ya toh ya. Biar kita sama Allah saja, ya. Kalau kita nak sama Allah, kita harus sabar-sabar. Ingat Allah, sabar. Tapi itu masih urusan kecil tuh Bang. Orang yang punya urusan lagi besar, lagi banyak dari itu, baru urusan kecil saja tuh. Masa tak sabar, ya tak? Sabar aja Bang. Insya Allah orang sabar disayang Tuhan, kata orang. Betul, amin. Bini sayang, Tuhan sayang. Tapi kalau tak sayang, kita meledak kadang-kadang memang lupa kan. Kadang-kadang memang lupa. Ya selalu ingatlah, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita orang-orang yang sabar, betul-betul innallaha ma'as sabir. Ingat aja sama Allah, ya. Amin ya rabbal alamin. Yang lain apa lagi? Habis? Nah, ya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Buya tentang kita melaksanakan sholat waktu kita berjamaah. Ada kebimbangan kadang dalam hati itu, yang satu jamaah yang kita satu yang kita ini kadang bacanya seperti ombak di laut, Buya. Kadang buat kadang kecil mana kita yang harus ikutkan itu, kita terganggu rasanya sholat. Gimana kita menguatkan hati kita itu, Buya? Oh, jadi kita sholat, jadi ada contoh begini. Orang karena kita sholat kita tak konsentrasi, ya. Kalau kita konsentrasi terhadap, ya memang sebetulnya itu pun ya tak bagus memang. Tapi kita kan mau ngurusin diri kita sendiri nih, ya kan? Nah, kita fokus kepada apa yang kita baca. Kita pahami apa yang kita baca. Nah, jadi supaya kita tak konsentrasi ke orang sebelah. Kadang-kadang orang sholat ini bukan konsentrasi ke diri sini, konsentrasi ke orang sebelah. Orang sebelah mana yang gini dia bergoyang-goyang nih kan. Kata dia pamer. Ini konsentrasi dia ke sebelah. Kenapa kau konsentrasi ke jari orang, tak kau konsentrasi ke kau aja sendiri. Yang penting kau punya tak, sudahlah. Jadi konsentrasi ke orang sebelah, menunjukkan tidak ada kehusuan. Tapi kita sholat orang awam begitu. Memang, tapi intinya sebetulnya orang sholat itu, jadi kalau kita mengaca kepada orang-orang soleh terdahulu, jadi ada seorang soleh, siapa ya, masih zuriatnya baginda Rasulullah SAW, saya lupa. Beliau ketika pas sholat nih, Allahu Akbar, saking khusyuknya nih, jadi dia di sebelah, di dalam masjid itu tiang masjid yang besar tuh tumbang, boom, tumbang. Dia ini tak merasa dia, karena begitu fokusnya ke bacaan, ke sholatnya dia, tak fokus ke tiang masjid. Kalau kita kan fokus ke tiang masjid, ke siapa, ke kanan, ke kiri. Itu orang yang soleh. Kalau orang yang khusyuk, bahkan kata orang-orang soleh, tanda-tanda orang yang khusyuk sholat itu, dia tidak tahu siapa yang sholat di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Karena dia fokus, aku dah sibuk dengan diri aku sendiri. Siapa sholat sebelah kau? Entahlah, aku pun tak tahu dari siapa. Tak ngeh pula saya ni. Itu. Jadi kalau kita kan konsentrasi dulu ke kanan dan ke kiri. Intinya kita pahami dulu bacaan kita usahakan belajar, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita resapi di dalam hati. Kita untuk memahami itu aja butuh satu konsentrasi yang lebih. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita konsentrasi betul, dipanggil orang pun kita tak dengar. Ya kan? Orang ini lagi konsentrasi betul nih. Dipanggil. Bang. Ini manggil kuat tuh, tapi dia entah lihat apa, entah lihat ini apa Barcelona, entah Real Madrid, nengok dipanggil. Gol. Tak dengar dipanggil kuat-kuat nih. Karena konsentrasi yang kuat. Nah itu. Sebetulnya itu orang tuh salah, kita pun salah juga. Karena kita memang tidak fokus sholat kita itu. Gimana? Nah, satu lagi Bu ya, di dalam sholat berjamaah juga Bu. Ada kawan dari sebelah, mungkin dia batang untuk jalan dia. Jadi kita yang harus bergeser, kita lagi sebelah kanan dia.
sebelah kiri kita, dia apa kawan yang sebelah kiri kita ini yang bergeser ke kanan atau geser ke kiri gitu ya. Kita udah bergeser karena kawan ada putus juga. Tahu apa kita tetap di posisi kita aja. Ini satu sop atau dua sop atau satu sop aja? Satu sop aja. Ya. Jadi kalau satu sop saja, yang diutamakan tuh sop sebelah kanan. Jadi yang geser yang sebelah kiri. Tapi ini sebetulnya nggak wajib juga, nggak wajib juga. Kanan kiri boleh. Cuma ini hanya masalah mana yang lebih baik. Nah, karena sop sebelah kanan itu lebih utama daripada sop sebelah kiri. Nah, jadi daripada yang kosong sebelah kanan, bagus yang sebelah kiri yang kosong. Karena sop itu yang lebih utama yang sebelah kanan. Jadi ketika yang sini bolong satu, yang geser yang sebelah kiri geser. Ketika yang sebelah kiri geser, berarti yang space yang kosong nanti akan sebelah kiri. Karena apa gitu? Karena sop sebelah kanan diutamakan daripada sop sebelah kiri. Wallahu a'lam. Ya. Ada lagi? Ada lagi jam 10 kurang 7 menit. Atuk dah loyo. Dah, kita doa. Kita doa lagi. Ada lagi? Kita doa apa lagi? Lagi saya bebas. Ibu-ibu mau tanya lagi atau Lagi ibu-ibu? sudah? Kira-kira? Dah kita kalau tak jangan bosan-bosan. Kita cukupkan. Hah? Ada dari Pak. Boleh. Assalamualaikum Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kan kadang antar warga perumahan Bu ya kan. Kadang merasa silaturahim ini terasa agak kurang. Dalam kurang mungkin pemahaman atau pribadi masing-masing kan kita tidak dapat tebak nih. Kira-kira apa nasihat untuk kami yang merasa paling tidak mungkin sedikit lah diberikan kepedulian sesama warga, entah itu dalam artian karena kita nih kan ada setiap apa sekarang kan semua segala macam sudah ada grup perumahan lah, grup komunitas lah, apa segala macam. Bagaimana kita memupukkan diri kita atau nasihat untuk diri kita sendiri itu untuk ditumbuhkan rasa kepedulian dalam artian entah itu kepedulian sosial, kepedulian yang lebih paling tidak kita bisa menghargai satu sama lain, merespon lah paling tidak. Karena ada gini secara pribadi, karena ada kesal. Nah setidaknya saat kesal itu apa nasihat yang paling terbaik untuk diri kami atau diri imam pribadi lah menanggapi kayak gitu. Terima kasih Bu ya. Jadi ada hikmah mengatakan makana lillahi ittasal wa makana li ghairillahi infasal. Satu. Rasulullah SAW hikmah mengatakan apa yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus lanjut, nyambung terus. Tapi apa yang dilakukan karena selain Allah, maka dia akan putus tengah jalan. Intinya apa? Ikhlas. Kalau orang ikhlas, insya Allah lancar. Ikhlas itu apa namanya ikhlas? Ikhlas itu di antara satu definisi ikhlas itu al-istiwa bainal madah. Tandanya orang ikhlas itu al-istiwa bainal madah wadzam, yaitu sama antara dipuji dan dicela. Itu namanya orang ikhlas. Contoh kita apa-apa kata ala kau ni apalah. Banyak kita melakukan sesuatu jelek betul. Namanya orang aku nih, namanya orang ikhlas, dia tak akan tersinggung. Tak akan turun sedikit pun dari apa yang dilakukan. Aku nih melakukan nih bukan karena engkau nak hindar kayak apa, aku ini karena Allah. Tak ada masalah, aku tak kisah. Orang nak dipuji melambung pun, aku bukan mengharapkan pujian engkau. Jadi orang kalau ikhlas, dia tidak akan gentar dengan cacian, tidak akan melambung dengan pujian. Engkau memuji aku pun itu tak mengangkat derajatku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Justru ketika ngembang turun derajat nih, dipuji jangan melambung, dihina jangan kita langsung terjatuh, marah dan sebagainya. Itu berarti nilai keikhlasan kita dibaca dari situ. Orang ikhlas tak ngaruh, sama sekali tidak ngaruh. Dicela silakan, tak ngefek karena aku hidup ini menyembah Allah bukan menyembah dirimu. Kalau aku nyembah manusia selain Allah, ya mungkin dia marah, kita bergoyang lah. Jadi di situ aja. Sekarang kita ini fokusnya kemana? Kita fokusnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting aku ini karena Allah,
bukan karena siapa-siapa. Orang apa pokoknya ada mengata gini-gini itu tak ada urusan bagi aku. Orang nak muji itu pun tidak mengangkat derajatku. Intinya apa? Ikhlas. Itu punya itu. Kalau orang sudah ikhlas, insya Allah itu akan mutasil, terus dia akan nyambung terus, tidak akan berhenti. Kalau kita bergoyang terus, ada orang bilang bergoyang, ada orang gini bilang, putuslah tuh. Kayak kita hidup ini karena manusia jadinya. Kita hidup ini beribadah, semua kita melakukan hal itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ridhon nas ghayatun la tudrak. Iqbal mengatakan, ridhonya manusia itu ada satu tujuan yang tidak akan pernah tercapai. Orang banyak kok suruh ridho semua, mustahil, nggak mungkin itu. Tapi yang bisa dicapai ridho adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka fokus kepada ridho Allah. Kalau manusia ini biasa, ada yang ridho, ada yang tidak, ada yang cocok, ada yang tidak. Itu lumrah, biasa. Wallahu a'lam. Kuatkan keikhlasan, maka insya Allah semuanya akan berlanjut terus. Insya Allah berkah, lebih berkah. Wallahu a'lam. Terima kasih Bu ya. Ada lagi sebelum kita tutup, Bapak Ibu-ibu sekalian, ingat waktu kita sudah jam 10 malam. Ada lagi mungkin? Dah dulu ya, oke. Nah, biar tak bosan-bosan. Kapan-kapan bikin tak sebulan sekali, tak 2 bulan sekali, tak 3 bulan sekali, entah setahun sekali, ya toh. Nah, kapan-kapan. Ini supaya jangan terlalu nanti bosan, malas lagi lah, penat lah, malas. Kita bikin lagi. Nah, kan jadi tak bagus. Ya sikit-sikit, lama-lama jadi banyak, gitu kan. Nah, kalau jadi bukit susah pula, nanti butuh produser lagi kancurkan, ya. Allahu a'lam. Sekarang mudah-mudahan semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Al-Fatihah bil qabul wa tamam bi kulli sulam wa amuna sallallahu alaihi wa batin dafiatan li kulli syarri jaliban li kulli khair lana wa li walidina wa auladina wa babina wa masakhina fi din ma'luti wal afiyah. Wa lanati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalbana wal huda wa tuqa wal afa wal ghina wal mati ala din islam wal iman. Bila minatin wal abdihan bagi sadi wal ni'atan wa li kulli niyatin salihah. والحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا وجميع المسلمين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا من مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. Ya Allah, jadikanlah kami, jadikanlah keluarga kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah semua keturunan kami ya Allah ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang ahli ilmu dan ahli kebaikan, orang-orang yang ahli ibadah, ahli salat, ahli puasa, ahli Al-Quran, ahli salawat dan ahli zikir. Janganlah kau jadikan kami dan mereka orang ahli kejahatan, ahli kemaksiatan dan ahli kezaliman. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.